Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah komunikasi tentang materi itu dan frekuensi modulasi atau yang biasa kita kenal dengan AM dan FM. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Ada Dimas Gino, ada juga Ibnu Khaldun, dan saya sendiri kita langsung akan masuk ke pembahasan tentang modulasi. Modulasi ini merupakan suatu proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari transmitter receive. Pada sisi receive, sinyal modulasi yang diterima konversi kembali ke bentuk asalnya. Proses ini disebut dengan demodulasi. Rangkaian yang digunakan untuk proses modulasi disebut dengan modulator. Sedangkan rangkaian yang digunakan untuk proses demodulasi disebut demodulator. Modulasi ini terbagi menjadi dua, ada modulasi analog dan modulasi digital. Pada modulasi analog, sinyal informasi ini berbentuk analog dan sinyal carrier-nya analog juga. Pada modulasi digital, sinyal informasi berbentuk sinyal digital dan sinyal carrier-nya berbentuk analog. Lalu masuk ke amplitudo modulasi atau AM. Dan juga ada modulasi frekuensi, yang merupakan jenis modulasi yang termasuk dalam kategori modulasi analog. Lebih rincinya, amplitudo modulasi ini termasuk dalam modulasi analog linear. Sedangkan frekuensi modulasi termasuk dalam modulasi analog non-linear. Mungkin itu perbedaan antara AM dan FM secara dasar. Kita langsung masuk ke penjelasan amplitudo modulasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibnu Khaldun. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem modulasi AM atau amplitudo modulation. AM atau yang sering kita sebut amplitudo modulation adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau sinyal pembawa, di mana amplitudo sinyal carrier akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasinya. Dibandingkan dengan FM, AM mempunyai kelebihan diantaranya adalah jarak transmisi AM lebih jauh dibandingkan FM. Namun, AM lebih rentan terkena noise dibandingkan dengan FM. Oleh karena itu, stasiun radio yang sering kita dengar kebanyakan menggunakan FM karena suara yang dihasilkan melalui transmisi menggunakan FM lebih jernih. Frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih tinggi daripada frekuensi sinyal pemodulasi. Frekuensi sinyal pemodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentang frekuensi AF atau audio frekuensi, yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa biasanya berupa sinyal radio RF atau radio frekuensi pada rentang frekuensi tengah MF atau mid frekuensi, yaitu antara 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Kemudian, jika sinyal pemodulasi dinyatakan sebagai EM sama dengan VM sin WMT, dan sinyal pembawa dinyatakan sebagai
EC sama dengan VC sin WCT, maka sinyal hasil modulasi disebut sinyal termodulasi atau EM. Kita bisa lihat pada gambar di samping ini merupakan bentuk sinyal gelombang AM. Ini merupakan sinyal gelombang sinyal, kemudian ini sinyal pembawa, gelombang pembawanya, dan ini merupakan gelombang AM. Dan di bawahnya ini adalah blok diagram dari sinyal modulasi. Nah, dari rumus tadi bisa kita jabarkan seperti ini. EM sama dengan VC 1 ditambah sin WMT sin WCT sama dengan VC sin WT ditambah M VC sin WT sin WMT sama dengan VC sin WT ditambah setengah M VC cos WC dikurang WM kali T kurang setengah M VC cos WC tambah WM kali T. Dengan di mana EM ini, EAM ini adalah sinyal termodulasi AM, kemudian EM adalah sinyal pemodulasi, dan EC sinyal pembawa, kemudian VC amplitudo maksimum sinyal pembawa, VM amplitudo maksimum sinyal pemodulasi, M adalah indeks modulasi AM, WC frekuensi sudut sinyal pembawa dengan satuan radian per detik. Kemudian WC frekuensi sudut sinyal pemodulasi dengan satuan sama seperti tadi radian per detik. Kemudian ada hubungan antara frekuensi sinyal dalam Hz dengan frekuensi sudut dinyatakan sebagai B sama dengan 2pi kali F. Nah, di dalam sistem modulasi AM ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada AM SSB, yaitu single sideband, merupakan salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB atau lower sideband atau frekuensi USB atau upper sideband saja. Kemudian yang kedua ada AM DSB FC, yaitu double sideband full carrier, yang disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Dan yang ketiga ada AM DSB SC atau double sideband suppressed carrier. Nah, jenis ini merupakan jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier-nya ditekan mendekati 0. Kemudian yang terakhir ada AM VSB vestigial sideband. Nah, jenis ini biasanya sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerima sinyal video. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa. Kemudian ada indeks AM. Derajat modulasi merupakan parameter penting dan juga sering disebut dengan indeks modulasi AM. Dinotasikan dengan M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitudo puncak sinyal pemodulasi atau VM dengan
amplitudo puncak sinyal pembawa atau VC besar, indeks modulasi mempunyai rentang antara 0 dan 1. Indeks modulasi sebesar 0 berarti tidak ada pemodulasian, sedangkan indeks modulasi sebesar 1 merupakan pemodulasi maksimal yang dimungkinkan. Artinya modulasi ini tidak lebih dari 1. Kemudian ada persamaan dari indeks modulasi AM, yaitu M sama dengan Vm per Vc. Dan kalau kita dinyatakan dalam persen, menjadi M sama dengan Vm per Vc dikali 100%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Dimas. Terima kasih atas waktunya. Jadi selanjutnya ada sampul gelombang termodulasi AM. Sampul gelombang ini juga dikenal dengan sebagai sampul gelombang termodulasi AM. Sampul ini merupakan garis imajiner yang digambar antara nilai-nilai puncak pada setiap siklus, memberikan bentuk yang ekuivalen dengan bentuk tegangan pemodulasi. Dengan rumus E sampul sama dengan Vc plus EM, yang dimana Vc tambah Vm sin omega M dikali T. Oleh karena Vc sama dengan EM, maka persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai E sampul sama dengan Vc ditambah M Vc sin omega M dikali T. Bisa juga Vc dalam kurung 1 ditambah M sin omega MT atau min Vc dalam kurung 1 tambah M sin omega M dikali T. Kelebihan dan kekurangan AM. AM memiliki beberapa kelebihan, yaitu modulasi amplitudo yang ekonomis serta mudah didapat. Sangat mudah untuk diimplementasikan dan dengan menggunakan sirkuit dan menggunakan komponen yang dapat dimodulasi. Penerimaan AM tidak mahal karena tidak memerlukan komponen khusus. Sementara kekurangan dari modulasi AM, efisiensi modulasi amplitudonya sangat rendah karena menggunakan banyak daya. Modulasi amplitudo menggunakan frekuensi amplitudo yang beberapa kali digunakan untuk memodulasi sinyal pembawa. Modulasi amplitudo menurunkan kualitas sinyal asli di sisi penerima dan menyebabkan masalah dalam kualitas sinyal. Sistem modulasi amplitudo rentan terhadap pembangkitan kebisingan. Aplikasi batas modulasi amplitudo untuk VHF, radio, dan komunikasi hanya 1:1 saja. Selain ada sistem modulasi AM, ada juga sistem modulasi FM, yaitu sistem frequency modulation. Frekuensi modulasi atau FM adalah suatu proses untuk menumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa sehingga frekuensi gelombang pembawa atau carrier ini berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangannya pada sinyal informasi. Jadi sinyal informasi yang dimodulasikan ini ditumpangkan pada gelombang pembawa yang dapat menyebabkan perubahan frekuensi gelombang pembawa dengan perubahan tegangan atau simpangan sinyal informasi. Pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi mengubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudonya konstan selama proses modulasinya terjadi. Besar perubahan frekuensi atau deviasi atau FD dari sinyal pembawa yaitu sebanding dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensi akan sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Dari pernyataan tersebut didapatkan persamaan sinyal FM yang dituliskan sebagai berikut, di mana
FM sama dengan EC sin omega CT ditambah MF sin omega MT, di mana EFM yaitu nilai sesaat sinyal FM, EC itu amplitudo maksimum sinyal pembawa, omega C itu 2pi FC dengan FC adalah frekuensi sinyal pembawa, dan omega M sama dengan 2pi FM dengan FM atau Fs adalah frekuensi sinyal pemodulasi, dan MF yaitu indeks modulasi dari frekuensi. Pada modulasi frekuensi, kita mengenal istilah indeks modulasi atau MF. Indeks modulasi ini didefinisikan sebagai berikut. MF sama dengan FD dibagi Fs atau tau per FM. Nah, pada spektrum sinyal FM, didapatkan bahwa FM terletak di antara gelombang FC hingga FM dan FC hingga FM positif. Berikut ini ada nilai tabel sideband, yang dimana nilainya udah ketentuan tetap. Dengan J1 nilai amplitudo komponen frekuensi sideband ke I. Ini tidak bisa dengan sampai 0. Untuk J0-nya nilai amplitudo komponen frekuensi sinyal pembawa, bukan dari sideband-nya. Dan beta sama dengan nilai MF, yaitu indeks modulasi. Lebar bandwidth pada modulasi FM dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Carson sebagai berikut. BW FM sama dengan 2 FD tambah FM, di mana nilai FD sama dengan frekuensi deviasi dan nilai FM sama dengan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Nah, untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ikhwan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada jenis-jenis modulasi frekuensi, di mana jenis-jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian modulasi frekuensi dalam sistem komunikasi. Jadi ada 2 modulasi dalam frekuensi yang digunakan untuk telekomunikasi ini, yaitu modulasi frekuensi analog dan frekuensi digital. Dalam modulasi analog, gelombang pembawa sinus yang terus berubah akan memodulasi sinyal data. Modulasi digital yang dikategorikan sebagai tombol pergeseran frekuensi, tombol pergeseran amplitudo, serta tombol pergeseran fase ini berfungsi serupa dengan analog. Namun di mana modulasi analog biasanya digunakan untuk siaran gelombang pendek, modulasi digital melibatkan transmisi sinyal biner yaitu 0 dan 1. Lalu selanjutnya ada modulasi frekuensi dalam analisis getaran, di mana analisis getaran ini merupakan proses untuk mengukur dan menganalisis tingkat dan pola sinyal getar atau frekuensi mesin untuk mendeteksi peristiwa getaran abnormal dan mengevaluasi kesehatan mesin dan komponen secara keseluruhan. Selanjutnya ada aplikasi modulasi frekuensi, di mana aplikasi atau penerapan dari frekuensi modulasi ini sering dianggap sebagai bentuk modulasi analog karena sinyal baseband biasanya merupakan bentuk gelombang analog tanpa diskrit. Nilai digital modulasi frekuensi FM paling umum digunakan untuk siaran radio dan televisi. Data FM dibagi untuk berbagai tujuan dan pemanfaatan. Saluran televisi analog biasanya 0 hingga 72 memanfaatkan bandwidth antara 54 MHz dan 825 MHz. Selain itu,
Kita FM juga mencakup radio FM yang beroperasi dari 88 MHz hingga 108 MHz. Seperti biasanya pada radio yang umumnya range angka tersebut. Setiap stasiun radio menggunakan fitur frekuensi 38 kHz untuk menyiarkan audio FM. Banyak digunakan karena keuntungan dari modulasi frekuensi. Meskipun pada masa-masa awal komunikasi radio ini tidak dieksploitasi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan FM, penggunaan tumbuh pesat dan masif digunakan setelah dipahami dan lalu dimanfaatkan dengan baik, antara lain seperti penerapan pada radio penyiaran FM, radar, pencarian, slide yang sebelumnya, pencarian seismik, sistem telemetri, pemantauan EEG, sintesis suara, sistem radio dua arah, sistem transmisi video, siaran televisi, dan perekam pita magnetik. Selanjutnya ada kemampuan frekuensi. Dalam segi tahan kebisingan, modulasi frekuensi salah satu keuntungan utama dari FM ini yaitu telah dimanfaatkan oleh industri penyiaran untuk mengurangi kebisingan gelombang FM yang konstan. Konstannya ini dapat dengan demikian tidak tergantung pada kedalaman modulasi. Dari segi anti-noise atau kemampuan interferensi dalam penerimaan FM, kebisingan dapat dikurangi dengan meningkatkan penyimpanan frekuensi. Penerima FM dapat dilengkapi dengan pembatas amplitudo untuk menghilangkan variasi amplitudo yang disebabkan oleh kebisingan. Dimungkinkan untuk mengurangi kebisingan lebih jauh dengan meningkatkan penyimpanan frekuensinya. Selanjutnya ada dalam ruang lingkup aplikasi. Noise amplitudo yang dapat dihilangkan ini begitu juga dengan variasi sinyal. Transmisi FM dapat digunakan untuk transmisi suara stereo karena jumlah sideband yang banyak. Ini berarti bahwa salah satu keuntungan modulasi FM adalah tidak mengalami variasi amplitudo atau audio level sinyal bervariasi. Dan ini membuat FM ideal untuk digunakan dalam aplikasi seluler di mana level sinyal selalu bervariasi. Selanjutnya yang terakhir ada dalam segi kualitas suara. Bandwidth FM mencakup semua rentang frekuensi yang dapat didengar manusia. Karenanya radio FM ini memiliki kualitas suara yang lebih baik. Alokasi frekuensi standar menyediakan pita pelindung antara stasiun FM komersial. Karena itu, gangguan saluran yang berdekatan menjadi lebih sedikit. Ya, mungkin itu yang bisa kami paparkan dari sistem komunikasi dalam penjabaran dari amplitudo modulasi dan frekuensi modulasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Cukup sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita. Terima kasih.